Sampean boleh milih mau percaya yang mana, tapi baik varian mau alfa, beta, delta, gamma, theta, epsilon, iota, kappa, varian itu hanya menunjukkan 2% perubahan. Tetap ya? 98% masih virus yang sama, dan kita masih bisa ngatasi. Tapi kita masih berhak untuk menentukan kehidupan kita sendiri, dan kita masih berhak untuk bekerja. Dan kita juga masih berhak untuk menentukan kehidupan yang kita pilih tanpa teror media. Viva Republik Indonesia, salam people power. Episode ini dibagi menjadi 2 video, masing-masing berdurasi 1 jam. Tiap 30 menit akan ada jeda. Silakan tekan pause untuk jeda memulihkan konsentrasi, mengingat video ini padat informasi. Semoga ada manfaat dari serial video sederhana dan penuh kekurangan ini. Selamat menikmati. Halo. Selamat malam. Kompong. Oh iya. Gigimu nanti. Giginya masih ditinggal di mobil. Kelupaan lagi. Halo. Nah, malam ini kita ngobrolnya nyantai aja, ya kan? Kita coba ngomong mengenai masalah bagaimana caranya kita menjaga diri. Gitu. Menjaga diri dari? Menjaga diri dari godaan setan. Iya, dari lingkungan, dari penyakit, dari apa, supaya kita bisa tetap sehat. Jadi kalau yang sekarang inilah ceritanya, kita kan sedang ada di masa pandemi, semuanya juga susah, kita semua juga susah, sehingga kita sering mengkhawatirkan mengenai masalah kesehatan. Kita bebas bicara mengenai masalah kesehatan, tidak hanya yang sudah mendapat pendidikan khusus tentang kesehatan yang boleh bicara. Kita semua boleh bicara karena kita tinggal di negara demokrasi. Kita bisa bicara dan bebas berpendapat tanpa intimidasi. Jadi tak sumet dhisik rokok. Sementara kita pakai ke akunnya dari Bude Nani di sini, karena akun saya baru di gembok dulu 24 jam sampai besok siang, gara-gara apa tadi yang mau posting yang judulnya hayo mau tanya apa lagi gitu loh. Jadi ada yang tentang cuci hidung sama yang jamu 131 itu loh. Karena satu dan lain hal akhirnya itu ditutup. Jadi dihukum dulu sebentar. Jadi kita pakai akun yang ini. Jadi kita balik lagi ke konsep yang awal tadi mengenai kesehatan dari diri kita pada saat kita menghadapi masa susah seperti sekarang. Jadi kalau saya kesehatan itu nanti kita bagi dua. Kalau saya loh. Ya, saya bagi kesehatan itu jadi kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Dua-duanya sama-sama pentingnya. Karena kita selama ini selalu bicara mengenai kesehatan fisik. Kesehatan fisik itu kalau kita hubungannya dengan virus, maka kita akan kembali bicara mengenai paparan dan infeksi. Secara berulang-ulang kita sudah berbincang-bincang atau berdiskusi tentang itu. Jadi kalau yang kesehatan fisik, iki kok gak ono suara nih apa mati?
Yang mana ada suaranya? Biasanya no tang ting. Oh, ora sepi. Enggak. Wis metu tuh. Udah. Oh iya. YouTube ini soalnya nggak tangting. Nek sing iki Kan tang-ting, aku Don. silent punya gua. Oh iya. Jadi kesehatan fisik kita harus mengutamakan, terutama untuk mengenai masalah virus itu ada dua halnya, paparan dan infeksi. Saya nggak akan bicara mengenai bagaimana itu virus nyebar bla 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 gitu. Semuanya udah pada tahu. Jadi intinya adalah paparan mengenai apa yang terjadi dari lingkungan pada saat virus itu mulai memasuki tubuh kita, nempel di hidung, itu paparan. Sementara infeksi adalah apa yang terjadi setelah paparan ini penuh, virusnya akan masuk ke dalam untuk menginfeksi ke dalam tubuh kita. Bagaimana caranya kita mengatasi paparan? Simpel sekali. Karena paparan itu adalah virus yang nempel di hidung, maka kita bisa melepaskan ikatan virusnya itu dengan melakukan cucian air garam. Kenapa kita bisa pakai air garam? Karena air garam 0,9 sampai 1% itu bisa melepaskan ikatan virus yang ada di lubang hidung dan juga yang ada di rongga hidung dan juga ada di mulut kalau kita pakai kumur-kumur sambil sambil kita melakukan cuci hidung juga. Larutan Gitu. garam berapa? 0,9 sampai 1%. Hipertonis bukan itu? Larutan garam 0,9 sampai 1% itu adalah larutan fisiologis. Larutan fisiologis itu adalah larutan yang sesuai dan pas dengan cairan yang ada di dalam tubuh. 0,9 sampai 1%. Jadi kayak plasma kita, darah kita itu semuanya ya 0,9%. Makanya kalau ada darah gitu, mungkin zaman dulu pernah ada yang kalau kebeset gitu terus dicocok darahnya itu untuk Rada asin ya? dihilangkan. Itu rasanya agak asin. Jadi itu tidak berbahaya. Jadi kalau ada artikel yang menyebutkan dibilang di situ, oh itu berbahaya pakai larutan hipertonis itu. Jadi tanya berapa persen? Kita tuh manusia berlogika, dan meskipun kita tidak punya gelar seperti mereka, tapi kita punya otak untuk berpikir bahwa 0,9 sampai 1% itu adalah larutan fisiologis, ya kan? Jadi kalau misalnya belum paham tentang cuci hidung, ya kan, belajar dulu, Jangan menghujat. ya kan? Jangan menghujat lah, bukan menghujat lah, ya kan? Mereka cuma mempertanyakan saja, ya kan? Itu terus mengarahkan dan mempertanyakan dan mengarahkan Tanpa tanpa cross-check. konfirmasi, tanpa cross check, supaya nanti apa? Supaya nanti jadi rame seperti biasa. Karena Tapi memang itu fitnah loh sebenarnya, bawa fotomu kayak memang gitu. tugas media seperti itu, dan juga mereka mengambil foto tanpa izin dan juga film tanpa izin. Media-media yang menyebarkan itu termasuk Media fitnah. melakukan usaha untuk fitnah sebenarnya. Karena tanpa konfirmasi sama sekali. Itu. Nah, kita kembali lagi. Cairan yang dipakai 0,9 sampai 1%. Itu. Terus kenapa kita harus pakai garam? Ya karena kita membuktikan bahwa garam memang bisa melepas. Dan itu sudah dilakukan oleh semuanya sejak dari dulu. Itu bukan ciptaan saya. Itu semuanya sudah melakukan sejak dari zaman dulu, benar sekali. Tapi yang mencoba untuk melakukan, membuktikan apakah itu bisa melepas virus atau tidak, ya baru di sini gitu. Nah, jadi secara laboratoris itu memang ada buktinya, gitu. Nah, jika ingin membuktikan, jika ingin berpendapat, ya silahkan. Kita mau nguji di lab manapun, kita bisa. Nggak masalah sama sekali buat kita untuk menguji di lab manapun. Lalu saya juga ada di percepatan vaksin kok. Dicek aja di situ, legal itu, ada di situ. Nah, kemudian pertanyaannya lagi berikutnya adalah 0,91% sudah. Kemudian apakah nanti kalau kita melakukan cuci hidung itu bisa masuk ke paru-paru? Nah, saya kan akan kembali lagi. Paru-paru itu namanya. Lah itu yang melakukan cuci hidung dari dulu untuk sinusitis sejak ratusan tahun yang lalu. Kenapa mereka tidak masuk ke paru-paru? Karena sekali lagi kita manusia punya akal, punya logika. Kalau kita mencuci ya kita agak menunduk begini sehingga apa? Di sini kan nanti ada salurannya toh. Nyambung dari kanan ke kiri itu nanti keluar ke sini. Lah jangan dimasukin gini sambil didangakin masuk ke situ. Itu suara.com dan apa tuh Iya. semoga melihat postingan Oh, ini. mereka melihat kok. Sama Mereka Pak- akan melihat. Pak Jadi Profesor Amin Subandrio mudah-mudahan juga melihat. Jadi kalau misalnya kita berpikir bahwa oh itu nanti akan masuk ke paru-paru, kemudian nanti akan membuat kita tersedak atau gimana?
Lah ya sampean dicoba dulu. Sampean dicoba dulu toh, dipakai toh logikanya. Tidak akan ada satupun manusia yang mau memasukkan cairan ke dalam paru-paru. Oke? Jadi cobalah berpikir dengan logika. Atau kalau nggak bisa beli cerebrofit. Supaya agak bisa logikanya jalan sedikit. Seperti itu. Jadi itu memang tujuannya untuk melepas. Terus dibilang lagi nanti, oh itu cuci hidung nanti tidak bisa membunuh virus. Tidak bisa mencegah menangani infeksi. Lah memang bukan buat membunuh virus. Virus hanya bisa dilawan dengan antibodi sesudah masuk ke dalam tubuh kita. Oke? Sampean harus membedakan antara paparan dan infeksi. Kalau konsep paparan dan infeksi belum masuk ke logika sampean, Nggak usah. belajar dan nggak usah cerewet dulu, ya toh, menyitir sembarangan nama orang di situ tanpa konfirmasi sama sekali. Untuk beberapa media seperti itu. Nah, medianya Nah. tidak usah ditonton. Kalau saya sih ya kita bisa seleksi mana media yang layak, mana media yang tidak, gitu saja. Oke, jadi ini memang hanya untuk melepas virus. Supaya apa? Supaya hidung kita bersih. Kenapa hidung kita harus bersih? Karena kalau hidung kita bersih, maka virus yang nempel tidak banyak sehingga tidak bisa menginfeksi, kan gitu. Yang namanya entry point dari hidung itu berarti adalah jalan masuknya virus dari luar menuju ke badan kita, kan gitu. Nah, kalau misalnya di entry point, di pintunya sudah dijaga, semakin sering dijaga, semakin sering dibersihkan, kan ya virusnya tidak masuk sampai ke dalam. Sama kan gitu. seperti cuci tangan, sama seperti pakai masker. Itu persis sama seperti pakai masker, mencegah, ya toh. Cuci tangan juga. Hanya bedanya sekarang kita masuk lebih detail lagi, oke? Cuci tangan, pencegahan pertama. Pakai masker, pencegahan kedua. Pencegahan ketiga, cuci hidung. Kita harus membuat barrier seperti itu. Jangan berpikir bahwa, oh cuci hidung itu nanti tidak bisa membunuh. Emang nggak membunuh. Benar. Bunuh orangnya. Iya. Jadi itu memang untuk melepas virus supaya jadi lebih bersih sehingga nanti virusnya tidak masuk menginfeksi ke dalam, gitu loh. Dan kemudian dibilang cuci hidung itu tidak menangani infeksi. Ya memang nggak menangani infeksi. Loh tempatnya beda, ya kan? Jadi cuci hidung ini baru hanya paparan. Infeksi bagaimana? Infeksi ditangani dengan antibodi. Gimana caranya kita nangani infeksi? Lah kita harus melihat pada saat begitu infeksi terjadi pertama kali, maka dihitung dari timeline waktunya. Jadi mulai dari pertama kali infeksi. Paparan bisa dilihat dari swab. Infeksi dilihat dari demam. Oke. Karena pada saat infeksi terus masuk ke dalam, maka tubuh menjadi demam. Pada saat demam yang dilakukan apa ya? Kita sadar bahwa kita sudah terinfeksi. Badan kita sudah mulai kemasukan virus. Demam atau radang itu adalah respon normal tubuh untuk menangani virusnya. Jadi tidak usah diketakutan kalau demam ya? Ya biasa saja lah, yang memang seperti itu. Jadi yang bisa dilakukan apa ya? Kalau sudah demam ya sudah. Kalau misalnya nanti kita tahu standarnya 36 manusia itu 36,5 sampai 37,5. Lebih dari 37,5 demam. Kalau tidak kuat ya minum penurun demam misalnya untuk mengurangi radang. Kalau masih kuat dan ini masih di range 36,5 37,5 ya nggak apa-apa, diterusin aja loh, itu namanya respon imun normal kan gitu, seperti itu. Nah itu nanti kita akan demam itu akan manggil makrofag datang, akan manggil natural cell killer datang, akan manggil neutrofil, eosinofil untuk datang. Untuk apa? Untuk melawan virus. Sel T akan datang ke situ untuk mungkin menghancurkan. kita itu kali Pak, pertahanan yang non spesifik terus dilanjut Ya. pertahanan spesifik biar Lah ya itu. timelinenya perjalanan Ya, penyakit jadi biar nggak timeline pada kaget. pertama, timeline pertama pada saat kita virus masuk ke dalam, kemudian nanti dia akan masuk nempel ke sel yang punya reseptor dan kemudian virusnya akan merusak selnya. Jadi dibayangkan selnya itu kayak barisan batu bata itu loh. Dia akan nempel di batu bata yang satu. Kemudian dia nanti akan masuk ke sel, menghancurkan sel. Kemudian dia nyebar ke kanan ke kiri sehingga tambah lama tambah banyak sel yang rusak. Nah, sel-sel yang rusak ini ya nanti akan bertambah lagi karena virusnya bertambah terus. 1 jadi 10, 10 jadi 100, 100 jadi 1000 gitu. Nah, itu sana. Nah, pada saat itu bertambah, maka tubuh akan mengeluarkan respon imun non-spesifik. Non-spesifik itu apa? Non-spesifik itu dia akan menghancurkan semua yang masuk ke dalam, mencegah supaya dia bisa menyebar lebih banyak. Tapi belum spesifik, belum ada antibodi. Maka yang datang adalah sel T. Sel T itu buat apa? Sel itu udah spesifik. Sel T itu
belum ada yang belum non spesifik. Jadi dia datang dulu ke situ, terus nanti dia akan datang nempel ke Oh, yang ke dari awal. sel yang rusak, iya kan? Kemudian akan menghancurkan selnya. Supaya apa? Supaya dia tidak Tidak nyebar. nyebar. Jadi kalau ada batu bata itu, wah dirusak satu supaya dia nggak nyebar ke tempat lain. Itu yang bikin demam. Nah itu bikin yang bikin demam radang. dan bikin radang. Untuk manggil itu, gitu loh. Jadi Nah nggak usah kemudian takut dengan demam. kemudian nanti ada lagi monosit dipanggil juga, yang kemudian nanti tadinya kecil dia akan berubah jadi makrofag yang gede. Untuk apa? Untuk makanin virus-virus yang ada di situ. Virus yang dimakan itu nanti kemudian dipecah di dalam makrofag dan dia akan mengeluarkan CD, component of determination, bukan Pak CD ya, ini CD, component of determination itu. Untuk apa? Nanti dia akan menyandi bagian-bagian dari pecahan virus itu yang nanti akan bisa dikenali sama antibodi nempel. Plak, oh seperti ini toh protein S. Plak, oh seperti ini protein N. Oh seperti ini protein E, seperti itu. Nah kemudian dia akan pelan-pelan ngasih data ke sel memori, karena yang namanya antibodi itu adalah kumpulan dari berbagai macam, banyak sekali kombinasi antibodi, bukan cuma satu doang. Nah ini Nggak mbak-mbak dan mas-masnya yang di media mungkin harus belajar ini ya, karena kalau dokter hewan yang cuma ngurusin kambing aja bisa paham seperti itu, apalagi sampean. Kalau misalnya nanti kira-kira agak kurang paham, ya minum Cerebrofit seperti itu. Ini bukan iklan. Kalau dia minum, Nah. minum apa penambah itu. Kalau Minum kita mah ginkgo minum, biloba, kalau kita minum jamu Ya. lengkuas lengkuas, sama kalau saya minum Serai jahe. soda gembira. biar gembira. Selalu gembira meskipun dihujat media kan itu. Oke, kita balik lagi. Jadi sesudah ada respon imun non spesifik itu, maka virus akan Ini lumayan dihandle tuh, di situ. walaupun Facebookmu di ban 24 jam, yang nonton masih 1000 lebih. Oh oke, 1000 lebih. Jadi oke, balik lagi ke tempat tadi. Pas respon imun non spesifik tadi datang gitu kan. Sesudah itu nanti virusnya dihancurkan, kemudian mulai pelan-pelan nanti dikenali antibodinya. Semua data disimpan di sel memori. Nanti di hari ke-7 sudah ada itu kombinasi data sel memori. Oh, ternyata kalau misalnya ada virus tadi yang datang, katakanlah virus gelombang cinta gitu kan. Daripada kita ngomong kopat-kopet aja kan, ini virus gelombang cinta masuk ke situ, ternyata dia punya protein S, ternyata dia punya durinya itu protein S. Kemudian dia ada juga reseptor binding domain di ujungnya buletannya itu. Kemudian ada juga protein M, membran yang ada di situ. Kemudian ada juga protein E, envelope. Kemudian ada protein ORF, open reading frame 1A dan 1B yang akan menjadi rangka dari virus tersebut. Kemudian ada juga protein RDRP, RNA dependent serina polymerase, dan juga NNase P. Kemudian ada juga protein N, nukleotide, sebagai inti dari virusnya. Teman-teman yang di media mohon diperhatikan. Kemudian sesudah nanti ada kombinasinya, maka kombinasi dari antibodi ini akan dikeluarkan. Keselak sih. Kowe soalnya ngomong media ini dong ngrasani kowe iku. Aduh, ini mesti dirasani karo wong Tirta iki. Oke. Itu Tirta mau suara dot. Ya wong-wonge kan kuwi-kuwi wae. Oh iya sih, Teman-temannya itu juga. teman-temannya. Nah, pada saat kombinasi dari antibodi ini diperoleh, maka pada saat nanti ada infeksi kedua, maka antibodinya akan keluar. Atau maka infeksi pertama ini dulu deh, infeksi pertama ini masuk, dia akan datang ke situ. Dan ini spesifik nyerang ke virusnya. Jadi setiap virus akan dikerubungi oleh ribuan antibodi yang sudah mengenali dari berbagai macam protein yang ada di situ. Tempel. Berikutnya sesudah ditempel, maka akan ada hubungan antigen dan antibodi yang kemudian akan memancing makrofag lagi untuk makan itu virus, mancing, bleng, keluar lagi, 1000 lebih. ya kan? Ada ini lagi makan, bleng, keluar lagi, component of determination. Maka semakin banyak virus yang dimakan, semakin banyak antibodi yang datang, dan itu merupakan kombinasi. Jadi hubungan antara virus dan antibodi itu adalah satu virus melawan ribuan kombinasi antibodi. Bukan satu antibodi ya? Bukan satu virus dilawan sama satu antibodi. Jadi kita harus berpikir agak ilmiah sedikit, oke?
Jangan kebanyakan baca jurnal, pakai logikanya. Itu ilmu basic dasar imunologi. Kalau sampean belum paham imunologi dan belum paham virologi, nggak usahlah cerita tentang penyakit. Oh, Belajar dulu, ini masih biar jelas. yang tadi belum selesai. Ya, bentar, kita akan panjang. Kita akan ngomong ini paling tidak 1 semester. Jadi, 1 semester. jadi Nek misalnya satu orang bayar semester itu oke ya wong 1000 sik nonton. iya, lah. Jadi sesudah itu Mahasiswa virusnya kita hancur, 1000 sesudah kan. virusnya hancur, hari ke-7 antibodi keluar. Kemudian nanti virusnya dimakan dan produksi antibodi bertambah banyak. Karena semakin banyak makrofag yang makan, semakin banyak komponen of determination itu yang dibikin, semakin banyak virus yang keluar. Di hari ke-7 tuh produksi antibodi sampai 7 sampai 14 itu. Wah, banyak banget. Nah, itu lemes tuh orang. Tuh Nah, pada nyerah tuh pada saat itu. Permasalahannya adalah pada saat antibodi diproduksi banyak sekali untuk melawan virus, maka butuh energi yang gede banget. Sementara energi di dalam tubuh manusia cuma terbagi buat 2 hal. Satu, bertahan hidup, dan juga Satu buat bacot. satu lagi untuk beraktivitas. Itu Seperti bacot. itu. Enggak. Kita berusaha ngomong santun nggak kayak Mbak Eni. Oke. Mas Jadi Dava, jamunya mama dimatiin. untuk bertahan hidup dan juga untuk beraktivitas. Pada saat butuh energi besar, maka yang diambil adalah energi untuk beraktivitas. Sehingga apa yang terjadi? Badan kita lemes gitu loh. Lah gimana supaya nggak lemes ya? Kita tambahin energinya. Pakai apa? Makan minum yang cukup. Kemudian kita boleh minum madu karena itu sumber sukrosa yang paling sederhana yang bisa langsung diubah jadi energi. Paling gampang. Itu paling mudah. Itu enak banget itu. Nah, Enggak susu cap nona itu, Pak. enggak. Cap nona manis. Susu kedelai kita pakainya, bukan susu beruang. Oke. Pak Ruang. Jadi itu butuh energi yang besar sekali. Dan juga untuk menghemat energi, makanya disarankan sesudah hari ke-7 istirahat Oh, katanya Pak Timbul tuh. Jadi kenapa istirahat? Supaya kita nggak banyak aktivitas, energinya bisa difokuskan untuk produksi antibodi gitu loh. Nah, Jadi, nah gimana caranya supaya antibodi kita bisa banyak? Simple sekali, vitamin E. Vitamin E. Vitamin E itu akan mempercepat regenerasi sel dan juga produksi semua sel yang ada di dalam tubuh, bukan hanya antibodi. dan enggak harus pabrikan kan? Bisa Ya. dari tanaman-tanaman. Ya, dan biji-bijian banyak. Tempe. Termasuk sel-sel tubuh, termasuk yang tadi itu, ingat nggak tadi? Sel Nggak. tubuh yang pertama kali tadi dirusak sama virus. Nah, aku nggak inget. Iya, Apa itu? sama, aku juga. Jadi itu tadi sel yang sudah dirusak itu nanti bisa diperbaiki lagi, diregenerasi lagi oleh apa? Vitamin E. Jadi tidak rusak selama-lamanya, tidak ada Ya, long tidak kerusakan ada. gitu. Lah ya long kerusakan itu kan cuman berharap supaya nanti tetap takut, kemudian jadi tetap panik, akhirnya ya biar tetap in touch ke sana, kemudian semakin takut semakin panik, Semakin ketergantungan. dagangannya semakin laris, kan gitu. Kita mencoba Lah membalik kita berdagang yuk. Oh, saya bukan pedagang. Saya Wah, tukang iku parkir. papa kepet fishing kuwi kok tak delete kuwi kok tak blok. Aku Siapa kan namanya? menang lho, Mbak. Siapa namanya? Papa kepet fishing. Oh, Mbak, Oh, diam iya. dulu dong. Papa Kepet Fishing. Oke, itu nanti akan diblokir. Sederhana sekali. Kita berusaha menghormati semua orang yang ada di sini. Kalau sampean nggak mau di sini, ya silahkan. Tak sebut lagi, Papa Kepet Fishing akan diblokir. Oke. Nah, kemudian ngomong apa mau aku ngantek lali. Tekan apa? Nah, tuh? sing pembentukan energi tadi lu. Nek pada saat itu kan orang biasanya pada udah nyerah. Ya, jadi Nggak bisa cepat, Jadi nggak bisa urut- dipercepat. Jadi urutannya tuh kita harus ngerti urutannya. Kalau kita terinfeksi, panas, demam. Iya bener emang demam, panas. Kenapa demam? Karena memang reaksi normalnya seperti itu. Jadi reaksi normal seperti itu untuk manggil sel-sel kekebalan datang ke situ. Oke. Nah, jadi ya sudah enggak apa-apa, diikuti saja. Kita minum vitamin E, kita minum madu untuk membentukkan energi dan juga pembentukan sel juga bisa seperti itu. Dan nanti di hari ke-7 antibodi diproduksi. Nah, di hari ke-7 itu biasanya badan kita lemas, tapi itu berarti kita membaik gitu loh. Oh, gitu. Ya nggak apa-apa, diikuti aja, istirahat aja. Yang namanya orang sakit jangan jalan-jalan keluar. Orang sakit istirahat di rumah. Jadi mulai dari demam sampai hari ke-7 atau hari ke-10 ya istirahat aja di rumah. Tidak perlu khawatir, ini kita bisa ngatasi sendiri.
tubuh kita Oh, mungkin itu itu Pak diceritakan apa? masalah droplet, penularan tuh lewat droplet kemana aja. Jadi gimana kita biar tidak menularkan kayak Oh iya. BAB, pipis, Jadi pada masker. saat hari pertama sampai ke-7 itu memang masih ada replikasi virus di dalam dan masih ada kemungkinan untuk shedding. Shedding itu apa sih? Shedding itu kalau virusnya tambah banyak di dalam tubuh kita, kemudian nanti akan dikeluarkan ya entah lewat droplet, lewat air kencing atau lewat kotoran. Jadi pada saat hari pertama sampai ke-7 itu ya kita pakai masker buat yang sakit supaya apa? Supaya nggak nularin kan gitu. Tapi Kalau maskernya kalau nggak diganti bisa sama jaga jarak dengan yang lain. ya jaga jarak juga bagus kok. Kalau tidak bisa jaga jarak dengan yang lain, pakailah masker. Tapi kalau Ya, sendirian ya nggak usah. kalau ya itu seperti itu juga bagus. Nah, kemudian apa lagi tadi? BAB, pipis gitu. Kalau kita ke kamar mandi gitu, ke toilet ya dibersihin pakai apa namanya detol atau nyebut merek. Ya pembersih lantai atau pembersih toilet itulah bisa dipakai kalau setiap kali kita habis buang air atau Oh, supel kencing channel di juga situ. nanti tak blokir itu. Supel channel sama Papa Fishing. Kenapa? Punya Supel, masalah lagi supel channel? Dia supel bilang apa? channel sama Oh iya, biasa. supel channel tolong ditutup mulutnya karena habis ini sampai Sama Papa diblokir. Kepet Fishing juga tak blokir. Oke. Oke. Lanjut. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kita bisa ngatasi selama 0 sampai 7 hari itu. Tapi itu kita harus sadar itu kita masih ada replikasi virus di dalamnya. Meskipun nanti sudah agak berkurang dengan dimakan sama makrofag, dihancurin sama natural killer cell juga. Nah, nanti di hari ke-7 antibodi sudah mulai terbentuk. Nah, pas antibodi mulai terbentuk ini kita akan lemas dan sesudah itu di hari 7, 8, 9, 10 antibodinya banyak dan itu sudah dimakan semua virusnya sehingga yang terjadi apa? Shedding tidak terjadi setelah hari ke-10 sampai ke-14. 8 aja banyak yang udah enggak. Itu. Ke 9 dapat ada negatif. Nah, pada saat shedding tidak terjadi lagi setelah hari ke-7 atau ke-8 lah, ke-8. Maka virus yang ada di dalam tubuh kita sudah dihabisin sama antibodi. Oke? Kita nggak shedding, nyebar-nyebar lagi. Permasalahannya adalah virusnya sisanya masih nempel di hidung. Nah, itu. Maka kita bisa melakukan cuci hidung sesudah hari ke-8. Karena kalau Hari dari ke-6 dari hari ke-6. hari ke-6 bisa. Oke, hari 6, ke-6. 7, 8. 6, Soalnya 7, nanti 8 9 bisa. udah negatif. Ya. Karena kenapa tidak pada hari ke-0 sampai ke hari pertama sampai ke-5 karena kan masih ada replikasi virus. Tapi nggak apa-apa biar nggak nular Sampean cuci hidung, ya virusnya tetap keluar gitu loh. Dari dalam keluar lagi sehingga nanti akan bolak-balik. Tapi kalau misalnya katakanlah kita mau mengurangi kemungkinan kita memaparkan keluar, ya enggak apa-apa dicuci hidung. Tapi cuci hidung itu hanya untuk melepas virus, tidak untuk membunuh virus. Ya emang nggak membunuh virus, itu hanya untuk melepas, bener. Gimana caranya cuci hidung yang benar? Ya simpel tadi, pakai garam, ya toh, atau cairan untuk NaCl 0,9%, sodium kloret 0,9% itu juga bisa dipakai, nggak masalah. Tapi kan tidak semua orang punya akses ke apotek buat beli, ya kan? Terkasihan itu dibutuhkan untuk yang pada infus itu loh. Makanya mending pakai garam aja. Kita menyarankan dan kita menghitung bahwa rakyat bisa membuat sendiri 1% NaCl dengan cara mencampurkan 1 sendok 10 gram dalam 1 liter air. Itu jatuhnya nanti 1%. Jadi pencampuran garam 1% itu adalah supaya semua rakyat bisa ikut berpartisipasi untuk mengurangi sebaran virus dan untuk mencegah infeksi. Dan itu legal, tidak menyalahi aturan apapun. Membuat cairan garam 1% mencuci hidung kita sendiri untuk mencegah virus itu adalah tindakan yang legal. Dan kita tidak perlu diintimidasi oleh media-media yang bahkan mereka juga nggak belajar tentang kesehatan, ya kan? Karena tidak diajarkan mengenai masalah fisiologi, imunologi dan virologi di dalam ilmu komunikasi. Alright? Jadi kita tidak bisa diintimidasi oleh mereka yang tidak paham mengenai masalah kesehatan. Hak kita sebagai rakyat untuk belajar. Jadi kalau ada media yang bilang seperti itu, ya diketawain aja, kita keplokin, plok, jadi apa ya, terus kita buang. Jadi cuci hidung tadi untuk melepas virus. Caranya gimana ya? Seperti biasa. Himalaya bisa. Itu. Kemudian kenapa sih harus pakai garam krosok?
Karena di garam krosok tidak Paling ada murah, yodiumnya. dan paling murah juga. Dan juga itu murah gitu loh. Kenapa ada yang bilang tadi itu tidak bisa dilakukan dengan garam dapur? Ada salah seorang dokter yang bilang gitu. Ya kita cuma ketawa aja, siapa juga yang mau pakai garam dapur. Karena di garam dapur ada yodiumnya. Bahkan saya yakin dia juga tidak paham apa pengaruhnya yodium dan iodin terhadap virus. Kan gitu. Oh tapi karena dia sudah ada di media, wah ini pasti benar gitu kan. Tapi buat kita lupakan saja. Kita rakyat jelata kok. Kita rakyat jelata berhak menentukan kehidupan kita tanpa harus diatur oleh media, tanpa harus diintimidasi oleh semua gelar apapun. Seperti itu. Jadi kita paham konsep dasarnya bahwa kita pakai garam krosok karena tidak mengandung yodium. Kenapa? Karena yodium dan iodin nggak ngelepas virus, nempelin virus. Gitu loh. NaCl melepas virus. Garam Himalaya boleh kok. Gitu. Kemarin nyoba. Garam Himalaya mau pakai boleh, nggak apa-apa, daripada tanya aja gatel terus kan. Soalnya enggak ada yang beberapa kota yang memang tidak ada. Garam krosok. Jadi ya nggak apa-apa. Air laut juga bisa diajarin. Oke, apa? nanti Cara kita bikin air laut. kita ajarin caranya bikin garam 1% ya. Oke. Dan gak usah khawatir mengenai masalah obrolan ini, nanti terakhirnya akan ada resume. Jadi kita bikinkan kesimpulan yang sederhana. Tapi selama ini ya kita diskusi aja dulu. Jadi dari mana kita bisa mendapat garam persen? Pakai garam krosok, 1 sendok 10 gram tambah 1 liter air. Garam Himalaya boleh nggak? Sekarang tak bilang boleh, biar tanya terus. Oke? Nah, kemudian kalau saya nggak ada garam krosok, nggak ada garam Himalaya, tapi saya dekat laut ini, ada air laut, gimana caranya? Bisa dibikin, simple sekali. Ambil 1 liter air laut, ya kan? Kemudian direbus, buat apa? Buat mensterilkan. Sesudah itu nanti disaring. Nyaringnya pakai apa? Nyaringnya pakai mulut. Mari nyaringnya pakai apa ya? Alat saringan aja. Kalau nggak ada ya kita bisa pakai kaos nih, gini disaringin, diginiin gitu kan. Itu. Nah nanti kan dia akan kesaring, kotorannya ketinggalan di situ, kemudian masuk ke bawah. Nah itu nanti 1 liter air laut yang sudah direbus dan juga sudah disaring ditambah 2,5 liter air mineral, kita akan dapat 3,5 liter air garam 1% yang bisa dipakai untuk melepas virus yang ada di hidung. Seperti itu. Jadi kita bisa bikin pakai apapun yang kita mau. Kita belajar berkreatif sedikit supaya kita punya otak, bisa kita pakai. Hidup kita tidak diatur oleh media. Kita bisa menentukan apapun yang kita mau. Itu. Mungkin kita yang tadi yang psikologi tadi lupa. Bahwa kalau kena COVID itu bukan mengko bariki, ikan dia fisik. Mengko ana sing mental. Jadi kita balik lagi ke tempat tadi. Jadi kita mengenai kesehatan fisik, kita akan membedakan mengenai paparan dan infeksi. Nah, obat yang diperlukan dari misalnya tadi apa aja? Ayo delete ini. Oh ya. Nah, jadi mengenai paparan dan infeksi, kita akan kembali ke protokol kesehatan rakyat untuk menangani paparan dan infeksi. Oke? Untuk paparan, cuci hidung pakai air garam 1%. Dengan berani. Karena hak kita untuk menentukan nasib kita sendiri, bukan diatur oleh media. Untuk mencegah paparan, kita pakai cuci hidung pakai air garam 1%. Kemudian untuk mencegah infeksi, kita bisa pakai minum vitamin E, juga vitamin C, dan madu. Plus ada satu lagi yang bagus, namanya ramuan 131. Ciptaan dari Dr. CD. Jadi 1 serai, 1 jari serai, ini kan. 3. Nanti serai. ditanya 1 serai. Oh, sorry. 1 jahe, 131. 1 jahe tambah 3 serai tambah 1 lengkuas atau laos. Direbus ke dalam air mendidih selama 30 menit. Kemudian nanti mau dibikin hangat juga bisa, mau didinginin juga bisa. Nanti udah tinggal diminum saja. Itu tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi lendir-lendir dahak yang ada di sini, menyegarkan badan. Kemudian nanti menciptakan kondisi yang tidak cocok untuk virus yang sudah terlanjur masuk menginfeksi ke badan kita, supaya dia tidak bisa jadi bertambah banyak gitu loh. Kalau virusnya nggak jadi tambah banyak,
kerja tubuh kita untuk mengatasi virusnya kan nggak terlalu berat. Makanya banyak yang sudah merasakan badannya jadi lebih enteng, lebih enak gitu, lebih segar. Itu kondisi yang sangat bagus dan bisa dicapai dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Semua orang bisa bikin. Jadi Oke. nek sakit 3 gelas jadi 2 gelas. Ya. Jadi ini ada lengkuas atau laos. Kalau misalnya Kurang beberapa kawan-kawan yang merasa Kamu tinggal nggak di gitu. planet Namek dan belum pernah melihat yang namanya lengkuas atau laos. galanggel. Ini bahasa Inggrisnya geleng-gel. Kemudian ini jahe buat teman-teman yang belum pernah lihat Kan jahe. 3 ini jahe. dulu dong. 131. 1 jahe. Kemudian 3 serai. Nah ini serainya udah tak potong-potong sih. Jadi sisanya kayak gini. 3 serai dan juga 1 lengkuas atau laos. Nah, kalau sakit lambung jahe bisa diganti Oh, dengan iya. kunyit. Kalau misalnya ada yang lambung, kadang-kadang jahe ini sifatnya kan agak panas, jadi bisa merangsang Lambung. asam lambung juga. Ini bisa diganti sama kunyit Buat supaya nanti tidak terlalu berpengaruh ke lambung. Dan ramuan 131 ini ya aman buat siapa aja. Bahkan buat yang ibu hamil juga bagus. Nggak ada masalah dan nggak ada pantangan sama sekali. Mau dicampur gula boleh, madu. mau dicampur madu boleh, terserah. Mau dicampur aja apa aja boleh, jangan dicampur sama congyang, cuma itu aja. Jadi kalau mau nanti minum terpisah sendiri. Jadi Wis dikira-kira wae ukurannya ndak usah. ukurannya, wah nanti jarinya seberapa? Jari Karena bayi yang tanya, apa jari wah lawan dewasa? saya yang satu ini orang Jawa, yang satu lagi orang Negro, jarinya gede-gede gitu kan. Ya diukur dewe-dewe lah, diukur sendiri-sendiri lah. Nggak usah nanti sampai dibikin ribet. Jangan mempersulit hal yang mudah. Satu jahe, 3 serai, dan 1 lengkuas. Udah gitu aja. Direbus dengan Ya, direbus sama air seliter. seliter yang sudah dalam kondisi panas, kemudian ditunggu 30 menit. Habis itu mau dibikin hangat ya nggak apa, diminum aja. Udah, selesai. 30 menit. Garing lah. Garing toh? Heeh. Oh ya wes. Digawe sak gembirane wae. Yang penting sudah jadi ya udah, nanti tinggal diminum. Nah, itu bisa kita lakukan. Itu yang kita sebut kemarin protokol kesehatan rakyat. Jadi untuk nangani paparan, cuci hidung pakai air garam. Kemudian 1%, oke. Caranya tadi bisa dilihat. Kemudian untuk nangani infeksi yang ada di dalam supaya kita bisa lebih cepat sembuh. Ramuan 131, vitamin C dan vitamin E dan madu. Dan makan yang benar. Makan yang benar dan juga nutup media yang kerjaannya cuman mengintimidasi rakyat. Karena pada saat kita sakit, media dan orang-orang yang sering menghina kita tidak pernah ada untuk bantu kita. Nah, ini nanti akan masuk ke kesehatan mental. Itu yang tadi untuk kesehatan fisik. Oke? Tidak ada yang tanya toh? Oh, tadi yang pipis sama BAB udah. Udah tadi Soalnya ada yang sama tanya tuh setting itu apa? ya, shedding itu jadi virus dikeluarkan dari dalam tubuh pada saat jumlahnya sudah jumlahnya udah banyak banget. Nah, kapan setting itu terjadi? Shedding itu terjadi mulai dari pertama kali demam sampai sekitar hari ke-5 atau ke-6. Nanti hari ke-7 sudah mulai berkurang. Hari ke-10 udah habis. Hari ke-14 kita total sehat. Gitu. Jadi itu tadi. Nah, shedding itu diatasi pakai apa? Ya sering bersihin, terutama bersihin tempat-tempat di mana kita sering buang air gitu. Langsung aja dikasih pakai itu apa sih namanya yang di sini? Bipol, Porstek. Porstek. Susah Bipol banget. gampang karena ada ujungnya. Oh iya. Nek bipol Iya, itu pakai bipol juga. Pakai apapun lah. pakai Sak Baiklin, gembiramu nganggo apa? pakai Superpel. Nganggo Kita apa, nyebut Pak merek Iso? semua nih. Mm-mm. Nanti dapat endorse. Oke, itu udah tadi yang kita bicara tentang kesehatan fisik. Fisik. Sekarang kita akan masuk ke kesehatan mental. Kesehatan mental itu hal yang sangat penting juga. Kenapa? Karena sekarang kalau tadi kesehatan fisik ya, kita melawan musuhnya itu nyata. Kita menghadapi virus, kita menghadapi penyakit. Sementara kesehatan mental yang kita hadapi adalah serangan ketakutan dan kepanikan. Itu ternyata Iya. ngeri ya. Nah, itu efeknya besar sekali. Terutama Karena apa? anxiety juga tuh. Karena bahkan orang yang sehat
pada saat dia diberi sugesti bahwa oh sampean sakit, sampean itu besok mati, panas sekarang demam, habis itu besok mati, Sesak nanti napas butuh kemudian oksigen. Gitu. besoknya itu keluarga sampean mati, ketularan sampean, habis itu sak kampung mati semua. Makanya sampean harus dibawa ke satu tempat, diasingkan untuk kemudian dibunuh di sana. Seperti itu. Ini kan yang namanya teror ketakutan, bukan sesuatu hal yang bisa terjadi. Tapi itu memang didengung-dengungkan seperti itu. Ini kan kita bilang tadi mengenai masalah sugesti. Bahwa sekarang semua orang berpikir seperti itu. Gimana caranya kita melawan? Kita tidak akan pernah bisa melawan teror dari ketakutan dan kepanikan kalau kita tidak tahu sumbernya. Tanpa kita tahu sumbernya ya kita akan menerima saja dengan bahagia toh. Wah, aku ditakut-takutin tiap hari gitu kan. Tapi kalau kita bisa tahu sumbernya, akan lebih mudah ngatasinya. Sumbernya apa? Media. Simple. Karena kita lihat kok, siapa sih yang ngeributin setiap hari besok mati. Tapi di grup WhatsApp yang ngeri loh. Grup WhatsApp itu nyebar obat-obat kayak gitu segala macem yang bisa dibeli secara online. Dan itu banyak yang kawan-kawan kita yang jadi korban. Pagi-pagi tadi meninggal. Jadi konsumsinya obatnya gila banyak banget kayak gitu loh. Iya, nah itu kan Itu yang harus maksudnya media. karena kepanikan, maksudnya saking Iya. paniknya. Makanya kan kita harus ngatasi itu. Jadi kita cari dulu sumbernya. Kalau sumbernya dari media ya kita nggak usah nonton media. Kadang Kita nggak usah. teman kita ya kadang-kadang tuh. Nggak usah baca media. Terus kemudian kalau kita datang ke satu grup yang isinya cuma nakut-nakutin semua, ya nggak usah gabung sama grupnya. Wah, Nggak usah gabung sama grupnya. Terus kalau misalnya, wah tapi saya nggak enak sama itu, nanti dikira kita keluar nanti berbeda sama yang lain. Ya di silent aja, nggak usah dibaca, clear chat, beres, ting, nggak tahu. Kadang-kadang kita muncul ngasih jempol, klik, iya kan? Mantap, hebat, dah gitu aja, super. nggak usah dibaca. Kemudian kalau kita nanti ketemu dengan teman-teman yang memiliki aura negatif itu apa? Aura negatif itu yang sukanya nakut-nakutin, menyebarkan ketakutan, yang merasa bahwa semua orang harus sengsara seperti dirinya dia sendiri, Nah, kemana mas? supaya dia sama. Karena kalau semua orang belum sengsara seperti dia tuh nggak puas. Itu loh. Harus takut seperti yang Semua lain. harus takut. Padahal kesengsaraan dan juga ketakutan itu kan milik dia sendiri. Lah ngapain kita dibawa suruh ikut ketakutan sama kayak dia? Kalau ketemu orang negatif seperti itu, dihindari. Sama seperti kita berupaya menghindari virus. Sama seperti kita berupaya menghindari sebaran virus dengan kita blokir sana, blokir sini, bikin penutupan sana, PSBB, PPKM. Kalau mereka bisa melakukan penutupan di sana sini untuk mencegah supaya virus nggak masuk, maka kita juga berhak, sekali lagi kita berhak menutup akses kita terhadap orang-orang negatif dan terhadap media negatif. Itu hak kita sebagai rakyat. Tidak ada yang bisa mencegah kita untuk menutup dan juga tidak memberi akses terhadap orang-orang dengan aura negatif. Termasuk orang-orang yang negatif. Iya, termasuk orang-orang negatif. Jadi untuk kesehatan mental, Kita ngeblok juga nggak apa-apa dong. lah ya nggak apa-apa. Loh kenapa kita susah? Orang-orang yang menghujat sampean tidak akan pernah ada pada saat sampean berada dalam kesulitan. Bahkan mungkin dia adalah orang yang pertama lari dan orang yang pertama menjerumuskan sampean supaya hanya untuk menyelamatkan diri sendiri berdasarkan ketakutan mereka sendiri. Kesehatan mental menurut saya adalah hal yang paling penting saat ini. Karena kalau virus, kita sudah tahu paparan, kita sudah tahu infeksi, kita bisa ngatasi. Jadi kalau kayak ada ketakutan terus ada sesak terus pada beli oksigen, beli itu sebenarnya karena ketakutan ya. Lah iyalah, sekarang orang-orang pada rebutan beli oksigen. Beli susu. Nanti kita nggak dapat oksigen. Kalau nggak dapat oksigen kita Mati. nggak bisa bernapas, mati. Lah kita tiap hari loh dapat oksigen gratis, kita nggak pernah mikir. Oh, malah harus pakai masker double 3. Nah sekarang ngapain juga kita rebutan nyari oksigen dong? Oksigennya ada nih, kita ada nih gratis dikasih sama Tuhan. Ngapain kita harus rame-rame berebut nyari oksigen? Atas nama apa? Atas nama ketakutan. Lo nyatanya juga kita nggak ada apa-apa. Ada rebutan obat Iya. cacing 800.000. Bahkan yang harganya. paling keren itu ada yang rebutan obat cacing. Harga 10.000 jadi 500.000 untuk obat kudis di anjing. Harga 10.000 dibeli 500.000. Masuk nggak di akal sampean? Masuk. Kalau masuk ya silahkan dibeli. Saya sih nggak mau beli, kan gitu. Masuk. Karena bagian saya jualan. ngerti apa yang terjadi.
Oh, yuk, kemarin malam ada yang telepon aku tuh, Pak. Iya. Kejang itu, Ada yang Ibu, ya. telepon kemarin Jam sesudah 2 beberapa malam. hari pakai Minumnya 3 tablet ya? 3 tablet sehari, diminum, kemudian nanti dalam beberapa hari dia akan kejang-kejang. Dan kemudian dia bingung, wah ini gara-gara virusnya, padahal gara-gara obatnya. Karena obatnya memang kalau dia overdosis akan menyerang saraf. Beberapa jam berikutnya Sejak udah dari kejang. dulu tuh seperti itu. Matanya melotot. Dan kita menyerahkan diri, ya toh, untuk membeli obat yang tidak untuk peruntukannya, dan kita beli untuk meracuni diri kita sendiri supaya kemudian kita kejang-kejang, kemudian kita mati, kan gitu. Tapi yang salah, Sambil membayar 500.000. dan yang disalahkan kan tapi COVID. Kasihan COVID. Yang disalahkan ya virusnya, ya toh. Makanya kita bilang sekarang, antara kesehatan fisik, kita sudah paham mengenai kesehatan fisik. Kita bisa ngatasi. Kita akan melangkah ke level berikutnya, menjaga kesehatan mental. Dengan cara apa? Blokir semua media, ya kan? Kurangi interaksi dengan grup-grup yang selalu Bukan membawa semua aura media, negatif. tapi semua media teroris. Semua media teror yang Lah iya, orang luar 99% medianya kayak gitu semua, tutup aja. Dan terakhir adalah tidak berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki aura negatif. Karena mereka semua tidak membawa manfaat untuk kita. Sahabat sejati selalu ada pada saat kita sedang berada dalam kesusahan. Bukan malah menjerumuskan kita. Jadi kita tahu sekarang. Kita sudah mengidentifikasi kesehatan fisik seperti apa, ancamannya seperti apa, yang harus kita lakukan apa. Kesehatan mental seperti apa, yang harus kita lakukan seperti apa, ya kan? Dan mencegahnya seperti apa, kan gitu. Berikutnya apa yang sudah kita lakukan kalau kita sudah menangani kesehatan mental? Ya kita menjalani hidup dengan berani, karena kita sudah tahu ancamannya tadi virus, ya kita fokus di virus. Jangan fokus ke orang atau media atau apapun yang nakut-nakutin, buang aja. Lah ngapain? Orang mereka juga nggak bantuin kok, ya kan? Dan mereka juga tidak akan membuat hidup kita jadi lebih bagus. Ini masuk. Gitu. Paling ujung-ujungnya juga nanti buat panik, kemudian jadi borong obat cacing, jadi borong susu beruang, kan gitu. Nek kayak susu beruang itu sih saya masih masuk akal. Maksudnya tidak meracuni gitu loh. Nek ke obat cacing, terus obat antivirus, obat antibakteri yang tidak pada penggunaannya loh. Ya Bingung aku. Hah? ya biarkan saja, itu kan penawaran toh. Ingat ya. Ingat. Sejago-jagonya pedagang menawarkan barang, pilihan tetap ada di tangan kita. Konsumen. Apakah kita mau beli atau tidak. Pada saat kita memiliki panduan dan kita paham, oh menurut saya itu nggak tepat, saya nggak mau beli, maka tetap aja dia nggak laku. Seperti itu. Kekuasaan ada di tangan kita sendiri. Ada di kesiapan mental kita sendiri untuk menentukan hidup kita mau apa. Nah di situ makanya Indonesia bisa merdeka. Karena sejak dari dulu kita sudah dijajah sama banyak orang, sama banyak negara. Kita memiliki semangat untuk menentukan hidup kita sendiri. Kita akan ngulangi itu lagi. Jangan mau melepas hidup kita dijajah oleh Apapun. media-media teroris Dijajah dan juga istri. orang-orang negatif. Jadi kita bisa ngatasi kok. Kalau kita sudah tahu, kita sudah nyingkirkan para perusak mental dan juga para teroris itu semuanya, kita ngerti apa yang harus kita lakukan untuk menangani kesehatan fisik, ya sudah, kita jalani hidup kita dengan bahagia. Yang menentukan kita bahagia atau tidak ya kita sendiri. Bukan orang lain, bukan lingkungan. Lingkungan boleh berubah-ubah mau jadi apapun. Tapi selama kita bisa mandiri menentukan hidup kita sendiri, maka kita kan bisa jalan aja terus biasa. Yang dagang tetap dagang, ya kan? Yang kerja tetap kerja. Tapi nggak boleh dagang ini, suruh tutup semuanya. Ya online lah, dagang online. Kalau yang punya warung kecil, wah ini nggak bisa keluar kemana-mana, ya mulai hubungi nomor HP tetangganya. Butuh apa bu? Gula, tak anterin. Butuh telur, tak anterin, ya kan? Atau kalau yang di makanan kan udah ada itu Grab atau GoFood. Kita hanya larinya kan Harus ke lebih medsos. kreatif. Kita akan memanfaatkan media sosial untuk hal yang positif, bukan untuk menyebar ketakutan. Kita akan mulai memakai media sosial untuk bekerja supaya kita bisa mendapat penghasilan untuk kemudian nanti kita bisa pakai untuk penghidupan keluarga kita. Kita akan mulai memakai media sosial untuk memberitakan kesembuhan, Untuk kebaikan. untuk kebaikan supaya semua orang optimis menghadapi kehidupan, bukan menyebarkan kematian dan ketakutan. Menyebarkan optimisme. Siapa saja yang menyebarkan kematian dan juga Blokir. ketakutan, blokir. Simple.
Tidak perlu ada rasa sesal dan rasa malu untuk memblokir manusia-manusia negatif dan juga media teroris. Seperti itu. Karena itu untuk kesehatan jiwa kita. Kesehatan jiwa dan kesehatan fisik sama pentingnya. Ada yang mau tanya nggak? Ada nih Pak, disuruh bahas vaksin. Alah, vaksin lagi. Enggak, beberapa yang tentang itu. Soalnya banyak yang kasus di. Sedikit aja. Aku ini males bahas vaksin gini loh. Sekarang gini, semua orang berpikir sekarang tuh cuman ada vaksin dan nggak mau divaksin atau anti vaksin. Sementara orang-orang tidak paham sebenarnya vaksin itu apa. Nah itu. Terus habis itu kegunaan vaksin itu untuk apa? Kan gitu. Ya kegunaan vaksin itu bagus. Kami bukan anti vaksin. Saya jelas bukan anti vaksin. Orang saya mempelajari virus dan buat vaksin setiap hari. Nah, ada masalah buat saya. Karena saya tahu bahwa kalau saya divaksin, saya akan memasukkan virus utuh yang sudah dimatikan untuk menambah data ke sel memori saya, sehingga nanti sel memori yang tadi ngumpulin data antibody itu bisa dapat data lebih cepat, lebih awal, tanpa saya harus sakit. Sehingga pada saat berikutnya nanti ada infeksi, dia akan mengeluarkan antibody lagi. Kan seperti itu. Permasalahannya adalah sampean paham nggak jenis vaksin itu apa? Cari yang aman. Yang sekarang ada. Jenis vaksin itu cuma ada 3 sekarang. 1 dari virus utuh yang dimatikan. Sekali lagi mau nyebut merek. Merek nanti cari sendiri. Cari sendiri. Pertama dari virus utuh dimatikan. Kedua dari adenovirus yang dikasih protein S. Vektor Protein S yang dipakai vektor adenovirus. Dan yang ketiga adalah mRNA yang dimasukkan ke dalam nanopartikel. Dan mRNA yang ada di dalam nanopartikel itu hanya protein S. Berarti ada 2 vaksin protein S dan ada 1 vaksin virus utuh. Dan yang paling efektif untuk menangani semua varian adalah vaksin virus utuh. Jadi supaya kita bisa menangani semua varian yang ada, cuma ada vaksin virus utuh atau kita terinfeksi secara alami dan kemudian sembuh. Kayak tadi yang kita bilang, ngatasi paparan atau infeksi. Ada gitu. Nih, aku kemarin di pilih mana yang aman, pilih mana yang efektif. Saya pilih vaksin virus utuh. Yang kemarin tuh ada yang gini loh Pak. Ada seorang yang ahli gitu katanya. Ya. Bilang gini, ini loh minuman. Iya. Itu bilangnya gini. Yang orang yang keinfeksi itu tidak sebagus vaksin itunya kekebalannya. Jadi orang yang sudah sakit itu masih butuh vaksin katanya, karena kalau misalnya sudah sembuh itu tetap kekebalannya tidak seperti divaksin katanya gitu. Ya, dia berarti kurang belajar imunologi. Iya, maksudnya tolong dijelaskan. Nah, sekarang kan imunitas atau jadi imunisasi. Imunisasi itu adalah proses untuk memberikan kekebalan di dalam tubuh. Itu bisa didapat lewat 2 hal, vaksinasi atau infeksi alami. Dan infeksi alami menurut saya lebih sempurna. Kenapa? Karena yang masuk ke dalam tubuh kita ya memang virus real yang ada di lapangan. Gitu loh. Jadi kalau kena terinfeksi COVID itu seharusnya bahagia ya? Lah iya. Bahagia karena kita dapat sel memori yang lengkap gitu loh. Dengan asal kita fit. Pada saat kita terinfeksi, kita fit. Kita harus bukan masalah itu saja. Siap mental. Asal kita paham apa yang harus dilakukan untuk mengatasi paparan dan infeksi dan kita punya kesehatan mental yang cukup kuat untuk menanggapi cocote tonggo dan media. Betul. Kalau kita sudah cukup kuat untuk menangani mereka yang selalu membawa efek negatif dan juga kita yakin bahwa kita bisa mengatasi paparan dan infeksi, maka kita bisa menangani virus apapun, bukan hanya virus ini. Virus apapun bisa kita tangani. Tambah 2 dikit. Nggak perlu terpesona sama gelar. Toh kita juga lihat nyatanya yang gelarnya banyak juga nggak melakukan apapun toh, doing nothing toh, kecuali nakut-nakutin. Nggak perlu terpesona sama nama media dengan jurnal. Toh yang makan jurnal banyak juga mereka nggak melakukan apapun. Yang harus dilakukan adalah kita bersatu, belajar bersama, supaya kita paham bersama, menangani, memperkuat kesehatan mental dan juga kesehatan fisik. Sehingga kita bisa kerja lagi, kita bisa dagang lagi. Kita bisa bantu keluarga kita sendiri. Dan kita juga saling kerjasama, komunikasi ini. Supaya apa ya, namanya saudara sebangsa ya saling bantu lah. Dengan catatan ya, nah yang namanya saudara itu ya nggak akan menusuk dari belakang. Seperti itu. Seperti yang kami alami
bersama beberapa kawan-kawan yang lain Bukan yang kawan pernah lah. kami bantu. Bukan Dan kawan. sesudah mereka sembuh, ya kan, tiba-tiba kemudian mereka balik jadi menghina lagi. Bukan. But it is okay, nggak apa-apa. Memang jalurnya seperti itu. Yang paling utama adalah buat kami adalah mengidentifikasi sumber permasalahannya di mana, kita tahu masalahnya apa, dan kemudian kita selesaikan, finish, beres. Kita lanjutkan kehidupan, move on. Lupakan yang jelek-jelek, let it go. Seperti itu. Mau cerita tentang vaksin vektor enggak? Enggak. Soalnya banyak korban. Ya tadi sudah dibilang kan, karena kadang-kadang mereka sendiri nggak banyak belajar tentang vaksin vektor. Jadi kalau Masalahnya gini loh, masalahnya literatur juga udah nggak ada. Literatur itu aku jadi cari-cari juga nggak ada gitu loh. Jadi yang kalau nggak paham detail memang susah, karena udah diarahkan jurnal dan media ke arah yang misalnya kayak yang mRNA efikasinya udah lebih tinggi daripada yang whole virus. kayak vaksin gitu. mRNA belum masuk di sini, Nggak, biarkan maksudnya saja. Yang di media itu kan dibilangnya kalau yang vaksin mRNA efektivitasnya tuh lebih tinggi daripada yang whole virus misalnya, kayak gitu loh. Kayak gitu itu kan tidak Lawan masuk di akal kita. efektivitas saja mereka tidak nguji. Karena kenapa tahu? Kenapa lebih Kenapa tinggi? nggak nguji? Karena mereka nggak punya isolat virusnya. Tanpa isolat virus mereka tidak bisa menguji efektivitas. Omong kosong mereka menguji efektivitas. Bukan gitu, karena gini toh. Karena yang diuji Dimatiin aja. karena yang diuji kan pakainya apa gitu parameternya. Kan pakai protein S. Lah kan tadi udah dibilang. Lah iya. Kan tadi udah dibilang ada 3 macam vaksin. 2 macam protein S, 1 macam virus utuh. Yang bisa ngatasi itu hanya yang dari virus utuh atau dari infeksi alami. Sementara yang protein S tidak pernah efektif untuk ngatasi virus utuh karena dia hanya megang 2% dari keseluruhan virus, bukan 100% virus. Sementara yang dari virus utuh dia akan megang antara 98% jika variannya berbeda dan 100% jika variannya sama. Kalau dikasih 2% tok memorinya rugi. Ya loh. berarti tidak efektif, sesimpel itu saja. Tapi Gimana cara membuktikannya? Bawa ke sini vaksinnya, isolasi virusnya, kemudian nanti kita coba virusnya. Kalau misalnya mereka nggak percaya, ya ayo kita uji sama virusnya. Lab manapun bisa kita uji. Oke, jadi kita nggak usah, kita nggak perlu panik vaksin. Kepanikan terhadap vaksin, tahu sebabnya dari apa? Karena ekspos media. Mereka berpikir, wah ini nanti vaksin dikasih ini sekarang, dikasih besok mati. Ada yang divaksin sekarang, besok kejat-kejat mati, tanpa pernah tahu permasalahannya apa. Media itu kayak gosip ibu-ibu tetangga aja. Permasalahannya dalamnya nggak ngerti, dia cuma ngomong di permukaannya aja, digede-gedein. Belum nanti dikasih clickbait. Kalau kita mau sehat, blokir media. Vaksin nggak ada yang perlu ditakuti sama vaksin. Kita tahu mana vaksin yang aman, kita tahu mana vaksin yang efektif. nggak ada yang ditakutin asal vaksinnya aman. Iya. Kalau tanya yang aman, cari yang virus utuh, karena itu yang aman, dan dimatikan, makanya aman, dan efektif karena virus utuh. Selain itu, protein S tidak efektif. Tambahi adenovirus hidup, tambah goblok lagi. Malah kita masukkan virus mutan. Kita khawatir dengan varian yang 7%, tapi kita tiba-tiba punya ide jenius, masukkan virus lain yang lebih berbahaya ke dalam tubuh kita, virus mutan lagi. Dan itu kan setting ya. Dan shedding. Jadi kalau misalnya habis vaksin itu bisa setting ke lingkungan ya. Ya. Dan kemarin terbaca positif COVID loh, enggak gitu. Yang sakit. Ya biarin aja salahnya mau. Anyway, kita akan ada pencegahan dan penanganan. Kalau kita sudah terlanjur dapat vaksin yang isinya virus hidup, virus mutan hidup, adenovirus mutan hidup yang dikasih protein S, sebisa mungkin kalau belum dapat ya minta yang aman. Kita tidak menolak vaksin. Kita mengikuti anjuran untuk supaya wajib vaksin. Kita ngikutin kok. Tapi kita akan memilih mana vaksin yang aman. Kalau nggak ada yang aman ya ditunggu sampai ada yang aman. Kan gitu. Itu pencegahan pertama. Sementara untuk menangannya, waduh saya udah terlanjur kena, gimana, apa yang harus dilakukan? Lah ya itu, ini tadi nih loh. 131. 131 diciptakan untuk menangani infeksi virus dan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh untuk virus beramplop seperti yang sekarang kopet-kopetan ini, dan juga yang tidak beramplop seperti adenovirus. Oke? Kita bisa pakai 131 untuk apa saja.
dan tidak ada efek sampingnya. Sama itu loh, apa namanya, yang aku lihat ngeri itu mulai ini udah habis vaksin yang ada pakai virus hidup, habis itu terbacanya COVID, habis itu dikasih obat COVID. Ya jangan sampai. Jadinya udah gumpal darahnya, ditambahi obat-obat Oh COVID. iya, adenovirus itu menyebabkan penggumpalan darah, terutama di paru-paru dan di liver. Jadi hati. Dan juga akan merusak organ reproduksi. Dan itu ditambah dengan obat-obat COVID yang Kemudian, juga ada efek ya, aritmia. Iya. Jadi kita tahu bahayanya, kemudian kita ngerti mengenai masalah penggumpalan darah dan sebagainya. Kalau bisa hindari. Ya, bisa jadi hindari. Kita hanya bisa menghindari kalau kita punya kesehatan fisik dan juga kesehatan meskipun tidak mental. 100% ya, tidak 100%. Ya. Maksudnya saya aman ya, mungkin pas bejomu aman. Ya. Tapi resiko ya nggak apa-apa, ya, biarin aja. Semua pilihan kok, sampean bebas milih. Sampean mau hidup dengan tenang dan berani menghadapi wabah yang ada, ya itu pilihan sampean. Atau sampean mau takut, nyerah sama media dan sama ketakutan, ngumpet di dalam gua itu sambil berpikir bahwa besok sampean mati, itu juga pilihan sampean sendiri kok, bukan pilihan kita kok. Hidup sampean sendiri. Saya sejak awal, sejak dulu, kami menikmati hidup kami di setiap kondisi. Mau kondisi paling parah dan kondisi, kita belum pernah dapat kondisi bagus sih. Cuman paling parah sama parah gitu aja. Dan kita masih hidup kok sampai sekarang. asal kita bisa mensyukuri. Yo. Dan kita juga tidak bisa direndahkan karena kita sudah berada di tempat paling rendah. Iya. Jadi kayak kalau udah dihina, oh dokter hewan, iya toh? Nggak lulus kok. Nggak lulus, nggak ngerjain apa-apa, nggak punya gelar, nggak ada jurnalnya. Jawabannya satu, sampean bener bos, beres. Habis itu kita identifikasi kayak tadi 2 orang siapa itu tadi yang minta diblokir, ting gitu, udah kita nggak ketemu lagi. Simple, sederhana. Oh, ini ada lagi yang kemarin tanya. Oh iya, tadi ada yang bilang bahwa virus itu tidak berbahaya. Yang lebih berbahaya adalah asap rokok. Makanya saya merokok. Bukan, itu ada yang menanyakan apa artinya kebal. Sampean datang ke Banten, nanti sampean akan tahu jawabannya. Di sana ada ilmu namanya debus. Tuh ada yang bilang ini pas 10 hari adik saya meninggal parah banget kan virusnya, ganas. Iya, lah sampean silahkan. Sampean hidup dalam ketakutan sampean sendiri, sampean tinggal dengan kepercayaan sampean sendiri. Kalau yang percaya virusnya ganas juga nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, biasa saja. Sampean mau kita hormati. Sampean mau bilang besok kiamat juga nggak apa-apa kok. Yang besok bilang sesak napas gitu ya silahkan. Dan ikut berduka cita. Semoga almarhum udah di tempat yang lebih baik. Iya. Kalau saya akan mengidentifikasi setiap permasalahan. Bakul lagi ya apa? Gak tahu ini kenapa sekoteng. Kenapa dimarahin sama Cici? Bakul sekoteng. Bukan yang dimarahin, bukan ini ada orang di situ. Nanti lagi gak enak sing takon. Gak enak sing takon wis. Ada banyak. Tapi pertanyaannya itu apa ya? Isi cukup gak baterai itu? Ya wes. Kalau masih cukup baterainya lanjut kan gitu. Tadi misal kita terinfeksi sudah hari keempat fisik sehat. Pada hari ke-15 limfosit turun drastis, fisik tetap sehat. Hari ke-16 limfosit apa dikatakan hari 15 terinfeksi? Iya. Enggak piye sih maksudnya? Mungkin sampean tahu limfosit itu dari mana? Kalau sampean ngomong limfosit turun drastis berarti sampean mengambil uji darah hari itu. Kemudian kalau sampean ngomong lagi, oh limfosit menurun, berarti sampean mengambil hasil uji tes darah 1 minggu kemudian kan gitu. Dan saya yakin sampean tidak melakukan itu, berarti sampean ngapusi. Kita melakukan analisa uji lab, setiap alat, mulai dari tahun 2005.
Jadi sampean ngomong apapun tentang uji lab, saya bisa kok, kita bisa kok ngerti nek sampean ngapusi apa enggak. Kita melakukan analisa data, bantu analisa, setting lab. Kemudian kita ngerjakan semua pengujian lab. Kita mengerjakan troubleshooting untuk hampir semua alat-alat lab yang untuk diagnostik. Sehingga kita tahu di mana kelebihannya, di mana kelemahannya, dan gimana caranya analisa dihubungkan dengan kondisi fisik. Oh iya, ini Pak dia ada yang tanya. Apakah yang 131 itu bisa untuk pengentalan darah? Ya bisa, kalau memang tujuannya itu biar darahnya nggak kental kok. Supaya darahnya nggak kental, terus apa jenenge ngencar ke dahak. Kemudian untuk membuat kondisi tubuh kita jadi tidak cocok untuk pertumbuhan virus, ya toh. Beberapa ada yang bilang katanya bisa untuk vitalitas dan stamina. Mosok Gitu. sih, ra percaya. Pak D, kalau misalnya ada dapat vaksin yang itu yang Virus hidup. vektor hidup itu, Ya, bisa setting nggak ke lingkungan bisa. buat yang sakit? Iya. Buat iya, Buat yang sakit yang enggak. iya. Tapi kalau misalnya, tapi dia masukannya kita pernah nyoba ya memang shading kok. Udah itu aja. Kalau saya sebisa mungkin menghindari. Kalau nggak bisa dihindari, begitu dikasih ya langsung minum vitamin E, vitamin C sama 131. Itu akan sangat membantu untuk mengurangi efek samping. Sama dibersihkan itu tadi yang tempat shadingnya kan, Iya. dari droplet, dari BAB, dari pipis, Iya. WC selalu bersih. Hmm. Terus bekas masker, rendam sabun. Itu aja kuncinya. Terus sudah? Wes, ada yang tanya lagi nggak? Kalau nggak ada yang tanya, Ini pertanyaan. aku tak. Lah nek wis terlanjur vaksin pertama gimana? Lah kan wes ono yang ngombe 131 lah. Nah anu nggak apa-apa, berarti tubuh udah berhasil mengatasi antibody dengan antibody, Iya. jadi nggak apa-apa. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita sudah berusaha untuk membuat protokol kesehatan rakyat. Jadi gimana caranya supaya rakyat tuh bisa survival dan hidup dengan gembira. Gitu. Nangani kesehatan jiwa, mental, nangani kesehatan fisik. Sik takoki. Gitu. Iki sing tanya. Malah do lucu-lucu tok lho, Pak. Kita wong-wong ki wis do bahagia kok. Bahagia ya alhamdulillah. Berarti kita bisa hidup dengan seperti manusia normal. Tapi lucu loh. Katanya bahagia gitu kan. Siap. Anda siap gitu. Enggak takut kan? Enggak. Ternyata diam-diam nangis. Iya, ya nggak apa-apa loh. Nangis tuh salah satu cara untuk melampiaskan emosi. Iya, cuma pastikan saja jangan nangis sama saya, pasti saya marah-marahin. Nangis sama yang lain aja. Setiap malam tuh saya dengerin tangisan paling sejam itu pasti ada. Kalau mau nangis sama Bude, ya kan. Tapi kalau sampean mau dilatih kayak tentara, biar kalau maju perang itu nggak takut mati lah, nyari saya. Lah orang yang tatoan banyak aja nangis jam 12 malam telepon ki apa? Saya positif. Padahal nangis gak iso ndelok tatone lho gue. Saya positif, menunggu ampun dah. Nah, terus apa masalahnya kan gitu? Itu. Kecuali mempositifkan tetangga lah, itu baru silahkan nangis. Nek konangan. Oh iya betul. Awak jadi pengen tuku soto ya. Oleh ya? Hah? Oleh. Lah kayak aku tuku bebek goreng, Oh, Mas no. Aris. Oh no, ya wis. Bebek goreng Mas Aris. Iki pertanyaan iki. Rekombinan kafdok maksudnya apa ini? Kafdok maksud dari kode itu apa Pak D? CHADOX. S CH artinya apa? chimpanzee. ADO adenovirus X eksperimen strip S1. Jadi itu adalah adenovirus dari simpanse yang dipakai untuk eksperimen kemudian disisipi protein S. CHADOX S1. Nah, ya itu yang isinya adenovirus hidup tadi. Biasanya ditumbuhkannya di apa? Dia ditumbuhkannya kalau nggak di sel kanker paru-paru manusia atau di sel ada namanya fetus embryo, human embryo cell atau apa? Di embrio manusia. Perempuan. Ya. Jadi kalau ada yang itu aku juga mending nggak usah vaksin kalau yang lagi hamil. Nah iya.
Untuk yang virus hidup. Yang virus hidup. Kalau yang virus mati ya nggak ngaruh, virus hepateni yo sama sekali tidak berpengaruh apapun. Wes, di screening sing takon. Jadi ngerti apa pertanyaannya? Itu lagi dicari pertanyaannya apa? Tuh. Oh ini mah. Soal ini Pak D tanya varian Delta katanya menyebarnya lebih mudah. Lebih mudah tahu nggak dari mana? Dari media. Masa kok. Wong ada yang gubernur yang keliling-keliling bilang itu menyebarnya lewat itu kok, lewat tatapan mata. Ya, sampean boleh milih mau percaya yang mana. Tapi baik varian mau alfa, beta, delta, gamma, theta, epsilon, iota, kappa, varian itu hanya menunjukkan 2% perubahan. Tetap ya? 98% masih virus yang sama. Dan kita masih bisa ngatasi. Ya, kita ngerti pencegahannya gimana. Kita keluar, ya tetap pakai masker. Aturannya kita harus pakai masker. Kita ngikuti aturan pemerintah. Ya kan? Harus jaga jarak, oke, kita jaga jarak. Tidak masalah sama sekali. Tidak boleh berkerumun, oke, kita tidak boleh berkerumun. Tapi kita masih berhak untuk menentukan kehidupan kita sendiri dan kita masih berhak untuk bekerja. Dan kita juga masih berhak untuk menentukan kehidupan yang kita pilih tanpa teror media. Delta dan juga Kappa sama saja, sama-sama dari India. Kodenya di situ, kode variannya adalah B1.671.1 dan B1.671.2. Perubahan yang terjadi di antara Delta dan Kappa tidak banyak. Mereka semua sama. Bahkan dengan perubahan segitu aja tidak akan lebih dari 2%. 98% masih virus yang sama. Dan imunitas atau kekebalan tubuh terhadap virus utuh masih bisa ngatasi itu semua. Yang tidak bisa diatasi adalah bagaimana caranya, bukan yang tidak bisa. Yang sulit diatasi adalah bagaimana caranya kita memilah dan memilih, ya kan, ancaman atau teror terhadap pikiran kita. Sampean kebanyakan baca bilang ada yang lewat tatapan, ada yang lewat ketemu 5 detik, 10 detik. Yang ngomong aja lo nggak pernah ngerti virusnya seperti apa. Nah, aku paling nggak suka tuh, saya dapat virus dari habis ketemu orang. Nah itu loh, emangnya seperti itu. Ya. Enggak lah, itu malah fitnah, itu nuduh orang yang membawa. Jadi belum tentu. Pada saat kita mulai Suzon tuh namanya. Pada saat kita mulai melihat bahwa yang tidak bergejala menularkan penyakit, ingat ya, yang tidak bergejala dianggap menularkan penyakit, pada saat itu juga otak kita dipenuhi oleh kecurigaan sehingga kita akan mencurigai sesama saudara. Pada saat curiga, ini nanti bawa penyakit sama kita, akan buang sesama saudara kita sendiri. Ketakutan. Bahkan sesama saudara kandung, buang ayahnya, buang ibunya, buang anaknya. Ada yang sakit, buang ketakutan. Kakaknya, buang adiknya, gimana caranya hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Padahal yang nular hanya yang sakit. Yang tidak sakit tidak nular. Sama yang sakit pun kan nularnya lewat droplet. Jadi tidak usah terlalu. Dan kita kalaupun itu nular, kita masih bisa ngatasi. Coba aja. Sehari kita coba trial sekarang dalam waktu 1 hari. Blokir semua media, tidak usah berinteraksi dengan orang yang negatif, tidak usah baca-baca grup WhatsApp yang isinya nakut-nakutin. Terus sampean rasakan hidup sampean dalam 1 hari itu 24 jam. Cuma 24 jam saja. Silahkan dicoba. Nanti hasilnya gimana kasih tahu. Kasih tahu Sumedang? Iya. Jadi yang sehat tidak akan berubah menjadi sakit jiwa, dan yang sakit akan bisa jadi sehat. Itu bisa kita lakukan kalau kita nutup diri kita dari berita negatif. Itu yang tanya udah saturasi turun kayak gitu, ditanya juga minum obat apa, penyakit lainnya apa. Nah ya itu yang namanya diagnosa. Ya belajar lah. Kita belajar. Iki ngopo tuh Ki? Biasa caper sama gua. Anjing-anjingnya itu suka kayak gitu sih. Kalau misalnya itu maunya ditemenin mamahnya.
Jadi wes ya, tidak ada yang tanya lagi. Banyak, tapi pertanyaannya tuh Cuma kalau misalnya pertanyaannya, maksudnya gini, pertanyaannya kita fokus ke tema topik yang kita bicarakan. Kalau misalnya ada yang lain dia tanya yang nyebar-nyebar kemana, ya nggak usah lah. oh ini apa ciri-ciri terinfeksi adenovirus? Jadi ingat adenovirus itu dia akan menyerang ke ISPA juga. saluran pernapasan, kemudian di paru-paru, kemudian ada di liver. Denny. Apa? Wes. Wes. Aja. Denny. Jadi adenovirus itu akan menyerang ke saluran pernafasan. Dari dulu kayak gitu. Kemudian di paru-paru, kemudian dia ada di liver juga, kemudian yang paling jelas ada di organ reproduksi. Sama seperti virus lainnya pada saat entar menginfeksi kita, yang jelas itu ya demam. Sudah dikasih virus masuk ke dalam tubuh, prosesnya sama seperti tadi, menginfeksi, nyari reseptor, masuk ke dalam, kemudian mulai merusak sel, kemudian akan terjadi demam. Sehingga yang pertama kali ya terjadi demam. Kemudian berikutnya ya bisa jadi ada sedikit gangguan pernafasan. Nah itu nanti yang akan dikelurukan virus lain. Jadi kita kenanya adenovirus tapi kita mikir virus yang lain. Oh dipikir COVID padahal kenanya Karena adenovirus. yang dicek cuman Karena yang dicek. tapi yang setting itu kan Orang iki urung rampung gini tadi mau kan. Dan berikutnya yang terjadi kalau yang kita amati kemarin pada saat yang sakit karena habis diinfeksikan itu ya, kalau dari secara fisik kita nggak bisa ngelihat, tapi yang jelas paling awal ya demam. Kalau yang kemudian ya mulailah agak-agak ada gangguan pernapasan sedikit. Tapi sudah itu ya nggak ada apa-apa, biasa saja. Karena apa? Kita nggak bisa ngecek penggumpalan yang ada di darah, kan gitu. Kita hanya bisa ngecek kalau misalnya nanti kita pakai uji hematologi atau darah lengkap, sehingga kita bisa membaca di situ, kan gitu. Efek yang adanya paling efek jangka panjangnya, lah kan dia ngincernya kan ke apa saluran reproduksi, sehingga ya akan ada gangguan reproduksi. Terus apa bedanya Corona 1965 dengan COVID? Maksudnya apa satu? Corona zaman dulu. Corona kan udah dari tahun dulu udah ada. Lah sampean tanya corona apa tadi? Human corona itu loh, sama COVID bedanya 1965 apa? tahun 1000 nenggon buku IPA itu kan udah ada tuh yang katanya corona itu loh. Lah coronavirus itu ada puluhan jumlahnya. Beda-beda tapi Semuanya berbeda-beda, punya sifat yang berbeda-beda dengan bentuk yang sama. Lah sampai mau tanya corona 1965 yang mana? Human coronavirus sudah ada dari dulu. SARS ada di pertengahan tahun 2000-an, di awal-awal 2000. MERS juga ada sekitar di pertengahan itu semuanya 2005, corona ya? 2008 itu juga corona. Sementara COVID kan jelas ada tulisannya COVID-19 2019 kan gitu. Nah bedanya apa? Saya pernah waktu itu bahas kayak gitu, yang ngasih perbedaannya ada tabelnya di wall akun Facebook. Lah itu bisa dicek di situ. Akun Facebook yang mana? Sing baru ini ada. Ada kok aku nulis di situ perbedaannya. Perbedaan. Jadi perbedaannya kalau MERS. kalau nggak salah nanti. Jadi kalau misalnya tingkat keganasan. Kalau SARS itu dia bisa menyebabkan kematian sekitar, kalau nggak salah loh ya, aku lali soalnya, sekitar 17%. Kalau MERS itu sekitar 30 atau 35%. Kalau yang kena. Sementara yang dari yang SARS-CoV-2 atau COVID-19 dia cuma 0,8%. Tapi kalau kita lihat dari sebarannya, yang paling cepat nyebar itu yang dari COVID. Sementara SARS itu hanya itu menyebar juga, tapi dia lebih di Asia. Sementara yang di MERS cuma di satu negara aja, Middle East, di situ aja. Sementara dia belum pernah keluar dari situ. Terus kenapa COVID bisa nyebar seluruh dunia dengan gini? Karena si virusnya gampang nempel di hidung. Tapi pada saat dia gampang nempel di hidung, maka tingkat keganasannya tidak akan lebih daripada SARS dan MERS. Kalau gitu kenapa ditakuti? Dari siapa yang takut? Saya tidak takut kok. Oh, berarti Kan balik lagi tadi ke kesehatan mental. Oh iya. Sampean mau takut atau tidak, itu pilihan sampean. Tidak takut bukan mengabaikan. Tidak takut berarti kita siap menghadapi. Yang mengabaikan adalah tidak mempelajari, ya toh. Kemudian hanya
yang mengabaikan. Hmm. Mengabaikan kesehatan diri sendiri dan mengabaikan kesehatan mental diri sendiri. Sekarang mah kita nggak perlu debat ya, yang penting kita selamatkan diri dan keluarga. Iya, Sudah kalau cukup. kita sudah punya prinsip sendiri. Betul. Saya akan jalan seperti ini. Yang tidak cocok blokir aja demi Lah kesehatan iyalah. mental. Lah ya ngapain kita susah-susah pas pada saat kita nggak punya uang juga mereka nggak ngurusin kok. Nggak usah ribet. Iya, lah ngapain gitu. Tapi kalau mereka iseng gawal kita atau mengomongin kita di belakang ya kita balik, kita serang balik, kita nggak bisa juga digituin gitu loh. Oke, ada lagi yang tanya? Jadi silakan jalan sendiri-sendiri. Tapi Ya. kalau menghina kita juga Ya. tak antei gitu, Ya. bodoh wae. Terutama Mbak Eni itu. Oh iya. Cik ngonek aku itu. Oh ya nggak apa-apa. Biasa saja orang bekerja dengan mulut itu berbeda dengan bekerja Hobinya dengan otak. bacot. Oke, berikutnya. Sudah. Digaji negara 20 juta. Wes toh? Sudah. Ini Hah? Pak Indro, sekarang ada apa, sudah ada rapid alat tes apa ini? Aduh, mana tadi? Iya, kah banget nih. Sing takok kah banget apa? Jadi sekali ini ketutupan apa? Ya cuma yang ditanya yang berhubungan aja lah. Ya, itu Tanya tadi. sing aneh-aneh ya rasa. Oh, udah. Hilang. Nah hilang tak makan bebek Mas Haris. Oh, apakah gejalanya mirip gejala yang kena adeno sama itu? Ya, jalannya mirip sama. Masalahnya yang dicek kan itunya. Nggak penting. Jadi gini, kita harus membedakan paparan sama infeksi ya. Kalau pada saat kita kemasukan virus adenovirus, Tapi adenovirus kan udah ditempelin S-nya sama COVID. Itu ke PCR kan baca COVID juga. ya tergantung PCR-nya mau pakai primer apa. S. Kalau pakai primer S kebaca. Secara teori ya, kita ngomong Iya, secara teori. teori. Kalau pakai primer S kebaca, tapi pakai primer N atau E atau primer selain S harusnya nggak kebaca. Seharusnya. Jadi tetap aja kalau kita ngambil gampangnya aja lah. Paparan sama infeksi. Katakanlah kita ketiban nasib misalnya, oh disuntik yang adenovirus hidup gitu toh. Disuntik, oh berarti kita terinfeksi adenovirus. Oke. Kemudian pada saat kita keluar, kita ketempelan, oh kita ketempelan sama yang coronavirus atau COVID-nya misalnya. Nah kan kita tahu ngatasi tadi, paparan infeksi. Ngatasi Sama paparan, cuci hidung. Ngatasi infeksi ya sama, vitamin Sama E, sedennya. vitamin C, madu, sama 131. Memang ini dibuat untuk itu. Jadi sama-sama dianggap kayak kena COVID aja kalau habis Iya, vaksin. persis sama, kalau dilakukan sakit. seperti itu. Dan itu dilakukan selama 1 atau 2 minggu gitu. Itu udah Tapi beres. hati-hatinya dengan penggumpalan darahnya aja. Lah ini kan juga dipakai Iya, untuk ngencerkan darah. Hati-hati dengan obat maksud saya. Iya, dan tinggal kita milih mana obat yang benar, mana yang enggak gitu loh. Kita berhak kok milih. Kita berhak menentukan apa yang kita masukkan ke badan kita sendiri. Tidak boleh dipaksa sama siapapun. Kita punya hak untuk itu. Ini pertanyaannya enggak. Ini IgM muncul berarti sudah terinfeksi COVID ya Pak D. Iya, udah. Iyalah. Pelajaran lama itu mah. Coba cek-cek lagi yang ada di YouTube itu banyak sekali pelajarannya itu. Yang awal-awal itu loh. Dari awal tahun sampai sekarang itu loh banyak banget. Awal tahun dari April, Maret, dari Maret 2020 tahun kemarin banyak banget. Itu nanti akan balik lagi ke situ kok. Pertanyaan ini. Wes ya. Wes ya nggak ada yang ditanya. Aku tak makan Kelaparan dhisik dia. mulai ya aku. Sudah, terima kasih ya. Wes. Aku mau blokir 2 orang dulu. Oke, blokiran Thank you. dhisik.